Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum ulil fadaili wal a'man. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena dengan rahmat karunia-Nya alhamdulillah kita semua masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, dan nikmat iman Islam, juga nikmat kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan beribadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini menjadi asbab atau wasilah meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan syarat sah puasa yang bersumber dari kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, yang kemudian diberikan syarah atau penjelasan oleh salah satu ulama terkenal dari Indonesia, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Anak-anakku yang Bapak cintai, perlu diketahui bahwa ada dua tokoh ulama yang sama-sama ahli fikih, yang sama-sama bernama Nawawi, tapi ternyata kedua tokoh tersebut berbeda. Yang pertama ada Syekh Nawawi, nama lengkapnya adalah Muhammad Nawawi bin Umar. Jadi Nawawinya memang betul-betul namanya adalah Muhammad Nawawi. Beliau lahir di Tanara, Tirtayasa, Banten, Indonesia, dan sejak usia 15 tahun beliau sudah bermukim di kota Mekah dan kemudian menjadi ulama terkenal dan mengarang berbagai kitab, salah satunya adalah Syarah Safinatun Najah. Selanjutnya adalah Imam Nawawi. Beliau nama aslinya adalah Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nah, An-Nawawi ini dinisbatkan kepada kampung kelahirannya, yaitu Kampung Nawa, Damaskus atau Suriah saat ini. Beliau sepanjang hidupnya tidak pernah menikah dan meninggal pada usia 46 tahun. Ya, karena sibuk sekali menuntut ilmu dan akhirnya menelurkan atau menghasilkan berbagai karya yang sampai saat ini bisa kita pelajari dan nikmati. Di antaranya adalah kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, dan sebagainya. Sedangkan Syekh An-Nawawi, beliau mempunyai 2 istri dan mempunyai 4 orang anak, yang paling besar bernama Abdul Mukti. Oleh karena itu Syekh An-Nawawi dikenal dengan kunyah atau panggilan Abu Abdul Mukti. Dalam kitab Safinatun Najah ada 4 yang menjadi syarat sah puasa. Yang pertama, silakan sambil dicatat. Yang pertama adalah Islam. Ya, Islam. Kemudian yang kedua adalah suci dari haid atau nifas. Yang ketiga adalah berakal, akal yang sempurna. Kemudian yang keempat, berpuasa pada hari-hari yang tidak dilarang berpuasa. Kita jelaskan satu persatu. Syarat yang pertama adalah Islam. Orang yang non-muslim atau orang kafir, baik itu kafir asli seperti yang beragama Nasrani, beragama Yahudi, dan agama-agama yang lain, ataupun yang murtad. Murtad itu artinya keluar dari agama Islam, maka tidak sah puasanya. Sebagai contoh, orang Islam berpuasa, di tengah hari tiba-tiba dia murtad, baik itu murtad karena ucapan, karena pekerjaan, atau karena hatinya, keyakinannya, maka batal puasanya. Yang kedua, syarat sah puasa itu adalah suci dari haid atau nifas. Orang yang sedang haid atau sedang nifas, yaitu setelah melahirkan, maka
tidak sah puasanya, bahkan dilarang, haram baginya berpuasa. Sebagai contoh, seseorang melaksanakan puasa, tiba-tiba di tengah hari keluarlah darah haid, maka batalah puasanya, tidak boleh imsak, dia harus berbuka, dan barulah nanti setelah selesai bulan Ramadan, apa yang tertinggal di bulan itu harus diqadha. Kemudian yang ketiga, syarat sah puasa itu adalah berakal yang sempurna. Termasuk yang berakal di sini adalah anak-anak yang sudah tamyiz. Anak yang tamyiz itu adalah anak yang sudah bisa membedakan mana baik dan buruk, mana jelek dan bagus, tapi belum sampai pada batasan balik. Anak-anak yang seperti itu sah berpuasa dan ganjaran puasanya adalah untuk kedua orang tuanya. Keluar dari berakal ini berarti tidak sah orang gila yang berpuasa, tidak sah puasanya orang gila, tidak sah puasanya orang yang ayan, ya, juga tidak sah, batal puasanya orang yang mau. Ya. Kemudian yang keempat, syarat sah puasa itu adalah pada waktu yang tidak dilarang berpuasa. Waktu-waktu yang dilarang berpuasa itu secara umum ada 5 hari dalam 1 tahun. Yang pertama adalah hari Lebaran atau Idul Fitri, yang kedua adalah hari raya Idul Adha, dan yang ketiga, keempat, kelima adalah hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, 13 pada bulan Zulhijjah. Nah, pada 5 hari tersebut tidak boleh, bahkan haram berpuasa. Kalaupun ada orang yang berpuasa, puasanya tidak sah dan berdosa karena melanggar larangan Allah. Nah, itulah syarat sah puasa yang bersumber dari kitab Safinatun Najah. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah suci dari haid atau nifas, yang ketiga berakal atau tamyiz, yang keempat pada waktu yang tidak dilarang berpuasa.